Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya Amanda dari Prodi Pendidikan IPA dengan NPM 24069124001. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam perspektif Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan yang diampu oleh Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG. Masuk ke pendahuluan. Dalam Islam, kepemimpinan merupakan amanah yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban." Artinya, setiap manusia, baik pemimpin negara, organisasi, keluarga, bahkan diri kita sendiri akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Selain itu, Allah juga menetapkan manusia sebagai khalifah di bumi, sehingga kepemimpinan adalah bagian dari tugas hidup seorang muslim. Secara umum, kepemimpinan adalah kemampuan memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Itu definisi kepemimpinan secara umum. Nah, dalam Islam, kepemimpinan adalah kepemimpinan memiliki makna yang lebih luas, yaitu proses membimbing manusia menuju jalan yang diridhoi Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia." Jadi, kepemimpinan Islam selalu terkait dengan akhlak dan meneladani Rasulullah SAW. Lanjut, yaitu ada landasan kepemimpinan Islam. Landasan utama adalah konsep khalifah dan imam. Seorang pemimpin bukan hanya mengatur, tetapi juga menjaga amanah, menegakkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Rasulullah SAW memperingatkan, tidaklah seorang pemimpin yang menipu rakyatnya kecuali Allah haramkan baginya syurga. Ini menunjukkan betapa beratnya tanggung jawab seorang pemimpin dalam Islam. Syarat pemimpin Islam. Islam memberikan syarat bagi seorang pemimpin, yaitu beriman, sehat, jasmani dan rohaninya, serta memiliki mental yang baik. Sifatnya harus jujur, harus amanah, harus cerdas, dan mampu membuat keputusan. Rasulullah bersabda, "Jika suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tanggunglah kehancurannya." Artinya, kepemimpinan diberikan kepada orang yang tepat, yaitu harus diberikan kepada orang yang tepat. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kepemimpinan Islam. Beberapa prinsip utama kepemimpinan Islam adalah syura atau musyawarah, keadilan, tidak sewenang-wenang, dan keteladanan. Dalam hadis disebutkan, tidaklah suatu kaum bermusyawarah kecuali mereka akan diberi petunjuk menuju jalan terbaik. Ini membuktikan bahwa Islam sangat menghargai dialog dan partisipasi. Selanjutnya adalah keteladanan Rasulullah atau contoh. Rasulullah SAW adalah pemimpin yang paling sempurna. Beliau memimpin dengan cara yang lembut, demokratis, dan terbuka terhadap masukan. Sesungguhnya Rasulullah tidak pernah memimpin secara kasar. Hadis menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah itu lembut dan menyukai kelembutan dalam setiap urusan. Contoh nyata adalah ketika Perang Badar. Rasulullah menerima usulan sahabat Hubab bin Muhdair karena idenya lebih strategis. Ini menunjukkan kerendahan hati dan kebijakan beliau. Lanjut, ada 4 sifat pemimpin, yaitu sifat nabi. Pemimpin dalam Islam harus meneladani 4 sifat ini, yaitu ada sidik, amanah, tablik, dan juga fatonah. Artinya, sidik, pemimpin itu harus memiliki kejujuran. Pemimpin itu harus jujur. Yang kedua, amanah, yang artinya pemimpin harus dapat dipercaya sesuai antara perkataan dan juga tindakan. Yang ketiga, ada tablik, yaitu menyampaikan kebenaran. Jadi,
Tidak direkomendasikan bahwa seorang pemimpin itu mempunyai sifat yang suka berbohong. Dan yang terakhir adalah patona atau cerdas. Seorang pemimpin harus memiliki sifat cerdas karena dia memimpin suatu kaum. Dan hadis menyebutkan bahwa tidaklah beriman seseorang yang tidak amanah. Berarti ini termasuk ke dalam amanah, yaitu tidak dapat dipercaya. Artinya amanah adalah pondasi kepemimpinan. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan dalam Islam. Menurut Fatra Levi, ada beberapa gaya kepemimpinan seperti birokratis, permisif, partisipatif, laissez-faire, and autokratis. Nah, dalam Islam, pemimpin adalah pelindung bagi umatnya. Rasulullah bersabda, imam atau pemimpin adalah pengurus dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Gaya kepemimpinan boleh berbeda, tapi nilai Islam harus tetap menjadi landasan. Mungkin cukup sekian penyampaian materi tentang kepemimpinan dalam perspektif Islam. Kesimpulannya adalah dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam Islam bukan sekedar posisi, tetapi juga amanah yang sangat besar yang harus dijaga oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus jujur, amanah, tabligh, dan juga patonah serta meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW. Kepemimpinan yang baik akan membawa manfaat dunia dan akhirat serta menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan penuh keberkahan. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.